Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama menyatakan di dalam kitab berjudul Kanjin Najah was Surur, Rajab syahru zar'i wa Sya'ban syahru suqyi wa Ramadan syahrul hasad. Rajab bulan menanam kebaikan, Sya'ban bulan menyirami kebaikan, Ramadan bulan memanen kebaikan. Di ucapan yang lainnya, para ulama mengatakan seperti Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani di dalam kitab Al-Gunyah, Rajab syahrul istighfar wa Sya'ban syahrus salati wassalami ala khairil anam wa Ramadan syahru tilawatil Quran. Rajab bulan istighfar, Sya'ban bulan salawat dan salam kepada sebaik-baiknya manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam, dan Ramadan bulan membaca Al-Quran. Jadi di saat ini kita berada di bulan Rajab, kita lebih dominan mengisi zikirnya dengan istighfar, dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Firman ini menunjukkan tobat dulu baru bisa dekat dengan Allah. Tobat dulu baru bisa suci. Makanya Allah sebutkan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Ini yang pertama. Setelah bertobat baru bisa suci. Maka kita ini harus memperbanyak yang disebut dengan al-i'tiraf, mengakui diri kita ini banyak dosa. Itu yang pertama. Kita ini kalau Allah buka aib kita, kita akan saling jijik melihat masing-masing. Tapi karena Allah punya sifat kasih sayangnya, Allah tutup aib kita. Nah, sehingga ketika Nabi ajarkan satu istighfar kepada kita, disebut dengan Sayyidul Istighfar. Itu luar biasa doa atau pemimpin istighfar tersebut. Diawali dengan pengakuan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa wa'dika ma mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi istighfar atau bertobat yang benar itu pertama al-i'tiraf, mengaku dulu. Saya banyak salah, banyak dosa. Semua amal ibadah yang saya lakukan juga banyak kurangnya. Maka ya Allah, ampunilah saya. Allahumma anta rabbi, Engkau adalah Tuhanku, penciptaku. Anta rabbi, la ilaha illa anta, tidak ada sembahan kecuali hanya Engkau. Khalaqtani, Engkau telah ciptakan aku. Wa ana abduka, saya hambamu. Wa ala ahdika, janji saya kepadamu saya lakukan semampu saya, belum bisa dikatakan sempurna. Mastata'tu, kemudian ditutup, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni seluruh dosa terkecuali hanya Engkau ya Allah. Itu tadi kita baca maulid,
ada di bagian Rabbi faghfirli dzunubi bi barakati hadi Muhammad. Rabbi faghfirli dzunubi, ya Allah, bi barakati hadi Muhammad. Istighfar yang kedua lewat Nabi Muhammad. Orang yang salawat kepada Rasul sudah masuk juga pengampunan dosa. Karena di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi ketika kita bersalawat kepada Rasulullah, kita dapat rahmatnya Allah dan istighfarnya malaikat. Nah, malaikat beristighfar kepada kita. Al-Imam Al-Ghazali menceritakan di dalam kitab Muqasyafatul Qulub yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, ketika ada salah seorang hamba bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menciptakan malaikat. Jadi ada satu malaikat, dia menyelam di dalam lautan cahaya. Allah perintahkan malaikat masuk ke lautan cahaya tersebut, yang sayap malaikat itu baina masyriq wal maghrib, antara timur dan barat, itu baru sayapnya. Ketika ada salah seorang umat Nabi Muhammad bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam, Allah perintahkan malaikat tersebut menyelam di lautan cahaya itu. Setelah itu diperintahkan untuk bangkit dari lautan cahaya itu. Ketika malaikat itu bangkit, maka di setiap tubuh malaikat itu menetes daripada cahaya yang bersumber dari lautan cahaya tersebut. Dan sayapnya malaikat timur dan barat. Setiap tetesan yang mengalir dari tubuh malaikat tersebut yang begitu besar, itu malaikat, Allah ciptakan setiap tetesnya malaikat. Berapa miliar itu malaikat. Dan ke semua malaikat itu Allah perintahkan yastaghfiruna liman yusalli wa yusallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Allah perintahkan malaikat-malaikat tersebut beristighfar kepada orang yang bersalawat dan memberikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Jadi kalau salawat itu sudah masuk istighfar, bahkan jauh lebih mustajab, karena yang istighfar malaikat. Kalau kita istighfarnya, kata Rabi'ah Adawiyah, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfarnya kita butuh diistighfarkan lagi. Karena kita kadang-kadang taubat, tapi kita langgar lagi taubat kita. Kita maksiat lagi, taubat, melanggar lagi, taubat, melanggar lagi. Maka istighfar kita ini butuh juga diistighfarkan. Berbeda dengan malaikat yang memang dikatakan oleh para ulama doaul malaikah mustajab atau istighfarul malaikah mustajab. Doanya malaikat itu mustajab, istighfarnya malaikat itu pasti diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lewat salawat kita mendapatkan istighfarnya malaikat. Maka ini salawat memang istimewa. Dan nanti masuk bulannya, bulan Sya'ban. Kenapa bulan Sya'ban dikatakan bulan salawat? Ya karena perintah salawat itu diturunkan di bulan Sya'ban. Perintah salawat di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu Allah turunkan di bulan Sya'ban. Makanya dijadikan bulan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh sebab itu ini momentum bulan Rajab, kita harus buat jadwal khusus sendiri. Kita renungkan bagaimana tuh kematian, nanti kita akan tinggalkan dunia di dalam kuburan sendiri, sekali-sekali tidak apa-apa.
Kita renungkan hari kiamat, kita bangkit, semua perbuatan kita ditanya oleh Allah. Yang baik ditanya, yang buruk juga ditanya, dan terdata semuanya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang kecil yang besar semuanya tertulis. Belum lagi ada malaikat di kanan kiri kita, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kita mengucapkan qaulin, hadza makna ma'rifah lah nakirah, qaulin. Satu kata dicatat sama malaikat. Maka ini kita muhasabah, bulan Rajab, bulan istighfar. Allah Ta'ala buka pintu taubat seluas-luasnya. Bisa bayangkan begitu indahnya Allah, sifat Allah begitu indah. Pendosa dipanggil hamba-hambaku. Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, Allah panggil para pendosa, wahai hamba-hambaku. Itu gelar kemuliaan, itu gelar tertinggi. Tapi lihat Allah panggil itu kepada para pendosa. Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang banyak dosa, yang banyak melakukan maksiat, yang banyak lalai kepada Allah, ayo datang kepadaku. Jangan kau putus asa dengan rahmatku. La taqnutu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena Allah, Dia akan mengampuni seluruh dosa-dosa kalian. Nah, ini Rajab kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayya al-qayyamah. Kita bisa baca dengan dua cara itu, al-hayya al-qayyamah dan al-hayyu al-qayyum.